ini saya akan melanjutkan pembahasan materi metodologi penelitian mengenai variabel penelitian, indikator, dan definisi operasional variabel. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani dengan akhiran NIM 210 dari kelas Manajemen E Angkatan 21. Berikut pemaparan materinya. Yang pertama, definisi variabel. Variabel penelitian ialah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Pengertian yang dapat diambil dari definisi tersebut ialah bahwa dalam penelitian terdapat sesuatu yang menjadi sasaran, yaitu variabel. Sehingga variabel adalah fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diobservasi atau diukur. Sedangkan pengertian variabel penelitian menurut Sugiono tahun 2019 ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Secara sederhananya, variabel adalah jawaban atas pertanyaan apa yang akan diteliti oleh peneliti. Yang kedua, variabel dependen. Menurut Widianto tahun 2013, variabel dependen ialah sebuah variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Karena itulah, variabel dependen sering disebut dengan variabel terikat. Variabel ini disebut dependen karena nilai atau perubahannya bergantung pada variabel independen. Dalam eksperimen ilmiah, tidak bisa ada variabel dependen tanpa sebuah variabel independen. Berikut contoh variabel dependen, seperti hubungan prestasi kerja dengan produktivitas kerja karyawan. Prestasi kerja di contoh tersebut dapat kita artikan sebagai variabel independen, sedangkan produktivitas kerja karyawan dapat kita artikan sebagai variabel dependennya. Yang ketiga, variabel independen. Menurut Sugiono tahun 2017, variabel independen ialah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya variabel dependen. Jika variabel independen berubah, maka variabel dependen pun juga akan ikut berubah. Variabel ini diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan gejala yang diamati. Pada model dengan persamaan matematika, variabel independen selalu berada pada sumbu X atau horizontal, sedangkan variabel dependen berada pada sumbu Y atau vertikal. Yang keempat, variabel moderasi. Menurut Sugiono tahun 2012, variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi seperti memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Dengan kata lain, variabel moderator dalam penelitian adalah variabel pihak ketiga yang memodifikasi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Contoh variabel moderasi ialah kompensasi memperkuat pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja. Artinya, kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja dan adanya kompensasi yang tinggi, maka pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja menjadi lebih meningkat. Dalam hal ini, mengkompensasi bisa saja berpengaruh terhadap kinerja dan bisa saja tidak. Yang kelima, variabel intervening. Menurut Sugiono tahun 2007, variabel intervening ialah sebuah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak bisa diukur dan diamati. Secara sederhana, variabel intervening merupakan variabel antara atau penyela yang terletak di antara variabel bebas dengan variabel terikat, sehingga variabel independen tidak secara langsung mempengaruhi timbulnya atau berubahnya variabel dependen. Yang keenam, indikator. Menurut Green tahun 1992, indikator didefinisikan sebagai variabel-variabel penelitian yang dapat menunjukkan ataupun mengindikasikan kepada penggunanya tentang suatu kondisi tertentu.
sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi. Cara membuat indikator. Dalam menetapkan suatu indikator harus memenuhi syarat yang dirumuskan secara berurutan, yang dalam istilah bahasa Inggris dapat kita sebut sebagai SMART. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sederhana. Indikator yang ditetapkan hendaknya sederhana dalam pengumpulan data maupun dalam rumusan penghitungan untuk mendapatkannya. Yang kedua, terukur. Indikator yang harus mempresentasikan informasinya dengan jelas ukurannya sehingga dapat digunakan untuk perbandingan antara satu tempat dengan tempat lain atau antara satu waktu dengan waktu lain agar memudahkan dalam memperoleh data. Yang ketiga, bermanfaat. Indikator harus memiliki manfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan. Yang keempat, terpercaya. Indikator harus dapat didukung oleh pengumpulan data yang baik, benar, dan teliti. Dan yang terakhir, tepat waktu. Indikator harus dapat didukung oleh pengumpulan dan pengolahan data, serta pengemasan informasi yang waktunya sesuai dengan saat pengambilan keputusan dilakukan. Jenis-jenis indikator. Indikator terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, indikator pendidikan. Biasanya digunakan untuk menilai efektivitas pendidikan yang diberikan kepada para siswanya dan dijadikan sebagai kompetensi dasar. Yang kedua, indikator kerja. Dunia kerja memposisikan jenis indikator adalah sebagai kinerja setiap karyawan, didasarkan pada ketepatan waktu atau disiplin, kualitas atau kuantitas pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, indikator penelitian. Jenis indikator penelitian adalah menjadi tolak ukur dalam sebuah penelitian. Indikator ini paling banyak digunakan dalam penelitian ilmiah. Materi yang terakhir yakni deskriptor. Subindikator atau deskriptor penelitian yaitu mendeskripsikan atau mengidentifikasi indikator penelitian dalam instrumen data yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak menyusun item-item instrumen yang berupa pernyataan dalam sebuah kuesioner. Sekian pemaparan video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.